Terima kasih Dea atas jawabannya. Kita masuk ke kesimpulan. Ada yang ingin menyimpulkan? Ada yang ingin menyimpulkan? Ais ingin menyimpulkan? Ais ingin menyimpulkan? Kemarin saya sudah menyimpulkan, nggak apa-apa lagi. Teman yang belum dulu. Enggak apa-apa. Oh ya sudah. Jadi kesimpulan Pak untuk soal nomor 2, indikasi mana sih tadi? Indikasi dari TAF yaitu pertama itu ketika adanya white spot pada gigi, lalu adanya endapan dari plak gigi, lalu ada karies yang masih ada karies yang masih baru pada pemeriksaan klinik, lalu pada pasien perawatan ortodontik, lalu pada anak-anak yang berkebutuhan khusus, dan pada anak-anak yang sering mengonsumsi makanan dan minuman manis. Ya, terima kasih. Sudah, Andrew. Ya, terima kasih Ais atas kesimpulannya. Kita masuk ke dalam nomor 3. Ada yang ingin menjawab? Silakan. Saya. Feby, silakan. Baik, di sini saya akan menjawab nomor 3. Saya mendapatkan sumber dari yang pertama itu ada topical fluoride for caries prevention. Kemudian yang kedua ada topical fluoride literature review. Nah, ini ada dosis kasus resiko. Di sini ada dosis pada kasus resiko karies tinggi. Yang pertama itu kurang dari 6 tahun ya. Itu menggunakan 2,26% fluoride varnish. Setidaknya setiap 3 sampai 6 bulan. Dan di sini ada tulisan Infavor. Sebelumnya Infavor itu merupakan suatu yang telah didukung dari intervensi sebelumnya. Jadi ada bukti seperti itu. Kalau yang ini expert opinion for itu dia itu memiliki bukti yang kurang. Lanjut yang ke usia 6 sampai 18 tahun itu bisa menggunakan dosis 2,26% fluoride varnish setidaknya setiap 3 sampai 6 bulan. Sama ini juga ada buktinya, atau 1,23% fluoride APF gel setidaknya pada 4 menit setidaknya setiap 3 sampai 6 bulan, atau bisa dengan ini profesional atau di klinik ya. Kemudian yang ini bisa di topikal di rumah itu dengan konsentrasi 0,09% fluoride matrice. Kemudian yang older than 18 years atau lebih dari 18 tahun itu bisa menggunakan 2,26% fluoride varnish. Di sini kategorinya expert opinion for, jadi dia buktinya itu kurang, atau bisa dengan menggunakan 1,26% fluoride APF gel. Kemudian yang bisa dilakukan di rumah itu 0,09% fluoride matrice atau 0,5% fluoride gel. Kemudian yang adult root caries 2,26% fluoride varnish atau 1,23% fluoride APF gel. Dan yang bisa dilakukan di rumah itu 0,09% fluoride matrice daily atau 0,5% fluoride gel atau pasta. Kemudian ini sediaannya, ini ada varnish seperti ini, kemudian APF gel
Jadi yang saya temukan sebenarnya APF itu ada 2, gel sama foam. Ya, ini fluoride foam. Kemudian yang ini ada matrice-nya atau kumur, obat kumur. Kemudian ini ada profilaksis pasta. Nah, ini di sini ada kelebihan dan kekurangan dari fluoride foam. Itu bahannya itu lebih sedikit digunakan, tapi karena bahannya lebih sedikit digunakan itu menyebabkan dosisnya itu lebih rendah. Kemudian resiko pasien menelan kelebihan fluor itu berkurang. Toleransi foam itu lebih baik dari gel karena dia itu lebih masuk ke sela-sela. Kemudian efektivitas foam itu kurang dari gel ya karena tadi dosisnya dia lebih rendah. Kemudian ada F-containing matrices, dia memiliki kelebihan memiliki viskositas tinggi dibandingkan pasta. Ya jelas karena dia berbentuk cairan. Kemudian kelebihan dari tiap bahannya yang NAF itu dia relatif stabil, kemudian rasanya bisa diterima oleh pasien. Kemudian kekurangannya, kerugiannya melakukan kunjungan 4 kali dalam waktu relatif singkat. Seperti itu, jadi lebih banyak memakan waktu. Kemudian yang APF itu aplikasinya 2 kali setahun kelebihannya, kemudian dapat diaplikasikan sendiri juga. Kemudian kekurangannya dia lebih mahal, rasanya itu asam dan pahit, tidak dapat disimpan dalam wadah kaca seperti itu. Kemudian yang fluoride vanish itu dia kelebihannya dapat ditoleransi bayi dan anak-anak. Kemudian efek terapi berkepanjangan, jadi terapinya itu tidak hanya berkisar bulanan seperti itu. Kemudian dapat diaplikasikan di klinik maupun non-klinik, bisa diaplikasikan sendiri. Metode aplikasinya itu juga sederhana. Kekurangannya dapat terjadi perubahan warna gigi dan rasanya tidak enak. Terima kasih. Terima kasih Feby atas jawabannya. Ada lagi yang ingin menambahkan, silakan. Saya. Juliana. Apakah sudah terlihat? Sudah. Oke, jadi jawaban saya kurang lebih sama seperti Feby. Jadi untuk bahan pencegahan karies, di sini diklasifikasikan menjadi 2, ada yang self-application atau yang diaplikasikan sendiri atau bisa dilakukan di rumah, seperti ada obat kumur, lalu ada yang gel, lalu ada juga air, lalu ada yang professionally applied. Jadi ini tuh diaplikasikan atau dipakai oleh dokter atau yang spesialis gigi. Ada yang menggunakan fluoride gel and solution, ada yang varnish, dan ada yang fluoride prophylactic paste juga. Lalu di sini ada tabel untuk batasan yang direkomendasikan untuk kandungan fluornya. Akan dijelaskan di slide selanjutnya. Lalu yang pertama itu ada fluoridasi air minum. Jadi berdasarkan penelitian untuk air minum ini dia dapat menurunkan karies 40 hingga 50% pada gigi susu. Lalu setiap air itu memiliki kandungan tapi kandungannya itu berbeda. Nah, untuk air laut, dia itu kan memiliki kandungan fluor dengan konsentrasi 0,8 mg per liter. Lalu untuk air yang berasal dari danau, sungai, atau sumur buatan, yaitu di bawah 0,5 mg per liter. Nah, untuk dosis yang dibutuhkan dalam air minum, dia itu ada 0,7 sampai 1,2 mg fluor. Nah, untuk kelebihan dari air minum sendiri, dia kan mudah didapatkan, karena air kan ada di mana-mana. Tapi untuk kekurangannya, kita tuh nggak tahu kandungan fluor di dalam air itu berapa. Bisa jadi kelebihan atau bisa jadi kekurangan juga. Karena ada perbedaan keadaan hidrogeologis atau perbedaan tempat airnya itu. Lalu selanjutnya ada tablet fluor. Jadi ini tuh sebenarnya pemakaiannya itu kayak bertahap gitu loh. Misalnya yang pertama, yang umum digunakan itu kan air minum. Nah kalau nggak bisa pakai air minum, baru kita pakai tablet. Kalau nggak bisa pakai tablet, nanti baru pakai pasta gigi dan obat kumur. Lalu kalau misalnya yang
obat kumur atau pasta giginya nggak bisa, baru kita pakai yang topical application fluor itu. Nah, untuk yang tablet fluor, dia itu kan disarankan pada anak yang beresiko karies tinggi. Jika kalau misalnya dia tuh nggak ada air minum dengan fluor yang memadai. Nah, ini dapat dikombinasikan dengan vitamin atau menggunakan tablet fluor sendiri. Untuk dosisnya, dari usia 6 bulan sampai 3 tahun sebanyak 0,25 mg. Lalu untuk usia 3 sampai 6 tahun sebanyak 0,5 mg. Lalu untuk lebih dari 6 tahun bisa menggunakan 0,5 sampai 1 mg. Untuk contohnya di sini ada Volamil. Volamil di sini yang saya lihat dia itu vitamin untuk ibu hamil, tapi dia ada kandungan fluoride-nya. Kan di sini juga dapat dikombinasikan dengan vitamin-vitamin lain. Gitu. Lalu yang selanjutnya ada pasta gigi dan obat kumur yang mengandung fluor. Jadi fluoride-nya ini bisa meningkat dalam saliva sekitar 100 sampai 1000 kali kalau misalnya udah sikat gigi. Nah, untuk obat kumurnya dia itu mampu menurunkan karies sebanyak 20 sampai 50%. Nah, untuk obat kumur dia ini tidak disarankan digunakan oleh anak usia di bawah 6 tahun karena takut resiko tertelan. Lalu untuk anak lebih dari 6 tahun itu pakainya 0,05%. Lalu untuk yang lebih tinggi misalnya 0,2 itu digunakan seminggu sekali dan digunakan atas anjuran dokter. Nah, di sini ada yang contoh dari obat kumurnya. Ini ada Listerin yang Smart Greens. Ini digunakan untuk anak kecil berusia 6 tahun ke atas. Lalu, di sini ada dosis untuk pasta gigi. Jadi, berdasarkan SNI, kandungan fluor maksimal itu sekitar 500 sampai 1000 ppm. Lalu, untuk berdasarkan Menkes, Menteri Kesehatan, dia itu maksimalnya tuh 0,15%. Tapi, di sini kan kandungan pasta gigi anak banyak banget yang lebih dari dosisnya. Ada yang 0,4, ada yang 0,11, 0,4, 0,76. Nah, karena di sini kelebihan dosis fluoride-nya, maka harus mencantumkan peringatan kalau misalnya di pasta giginya itu mengandung fluor. Lalu anak-anak yang usia 6 tahun ke bawah, dia itu menggunakannya seukuran biji kacang polong. Kan biasanya di bungkusnya pasta gigi kan ada instruksinya gitu. Nah, lalu kenapa disuruhnya sebiji kacang polong? Karena kalau misalnya dipakai full 1 sikat gigi, itu dia ada sekitar misalnya ada 1% kandungannya. Lalu kalau misalnya pakainya hanya sebiji kacang polong, itu kan kecil banget, sekitar setengahnya. Jadi diharapkan itu tuh juga mengurangi dosis dari fluornya yang dipakai. Jadi sekitar 0,5% aja gitu. Lalu selanjutnya ada topical fluor. Di sini kan yang digunakan oleh dokter gigi. Nah, ini sangat dianjurkan pada gigi yang baru erupsi, gigi anak-anak. Lalu untuk sediaannya yang pertama kan ada varnish. Di sini ada contohnya ada Duravat Colgate Oral Care dan Fluor Protector. Nah, untuk dosisnya di bawah 6 tahun itu 2 kali dalam setahun, jadi 6 bulan sekali. Lalu itu untuk yang resiko sedang. Lalu yang untuk resiko kariesnya tinggi, dia itu bisa 4 kali setahun. Lalu untuk yang usia 6-18 tahun, bisa 2 kali setahun juga. Dan itu kalau sedang, kalau yang resiko tinggi, dia itu bisa 4 kali per tahun. Lalu untuk lebih dari 18 tahun, bisa 2 kali setahun jika ada karies akar. Nah, untuk kelebihan dari varnish sendiri, dia itu rasanya enak, lalu mengurangi resiko gula, mudah melekat, dan lain-lain. Tapi, kekurangannya seperti tadi yang sudah disebutkan oleh Feby, dia itu bisa menyebabkan diskolorasi. Jadi kan warna varnish ini cenderung kekuningan, lalu bisa ada bercak putih, alergi, dan ulcer mulut. Tapi untuk diskolorasi, katanya kalau misalnya itu disikat aja seperti biasa, itu udah hilang. Lalu selanjutnya ada yang sediaannya gel. Dipakainya bisa 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali. Lalu ada juga yang stainless fluoride. Itu tapi dapat menyebabkan stain kekurangannya. Lalu untuk yang pasta abrasif, dia ini untuk membangun kembali konsentrasi fluoride pada
lapisan enamel. Lalu ada lagi yang saya temukan satu bahan itu silver diamine fluoride. Jadi itu cairan transparan pada pH 10. Lalu dia ini menggunakan perak gitu, digunakan dalam perawatan untuk gigi sensitif dan harus diterapkan oleh para profesional. Lalu untuk kelebihannya dia itu mengurangi karies, lalu bisa juga dipakai pada orang tua. Tapi kekurangannya dia itu ada rasa logamnya yang nggak enak, lalu bisa menyebabkan pewarnaan gelap pada permukaan gigi. Lalu ini untuk perbandingannya antara yang professionally applied. Nah, di sini ada kelebihan. Jadi kalau misalnya kelebihan secara umum, kalau misalnya kita memakai fluoride untuk perlindungan gigi, dia itu kan mampu mencegah karies. Tapi untuk kekurangannya, kalau misalnya fluornya dipakainya yang terlalu berlebihan, dia itu dapat mengakibatkan penyakit perut, lalu kelemahan tulang dan otot yang bisa menyebabkan kropos, lalu efek buruk pada sistem saraf, lalu untuk gangguan pada ibu hamil juga. Lalu kalau misalnya kelebihan, dia itu kan bisa menyebabkan fluorosis. Lalu untuk kalau misalnya terlalu sedikit fluor atau kekurangan fluor, dia itu dapat menyebabkan kerusakan gigi, gigi menjadi rapuh, mudah terserang karies, dan perubahan warna gigi, dan dapat terjadi penipisan tulang juga. Terima kasih. Terima kasih Juliana atas jawabannya. Ada yang menyimpulkan, silakan. Saya Andro, maaf. Oh, gimana Anin? Saya mau bertanya, boleh? Oh, Anin dulu. Izin bertanya, tadi di jawaban Juliana itu ada yang topical fluor untuk dosis yang usianya lebih dari 18 tahun digunakan 2 kali setahun jika terdapat karies akar. Nah, itu berarti diindikasikan di usia segitu hanya untuk jika terdapat karies akar atau misal tidak ada karies akar, dia ada dosis yang lain. Kalau misalnya yang saya baca itu dia hanya untuk karies akar, tapi mungkin bisa dipakai untuk karies gigi juga, Nin. Tapi mungkin dosisnya beda, tapi saya nggak nemu yang itu. Baik, terima kasih Juliana. Oke, ada yang ingin menyimpulkan, silakan. Saya Andro. Setuju. Ya, Husna, silakan. Baik, terima kasih. Jadi kesimpulan yang pertama, kesimpulan dari material preventif ini ada dibagi dua, yaitu secara fluoride sistemik dan topikal. Yang sistemik ada fluoride dari si air. Nah, menurut Permenkes itu yang optimum 0,7 sampai 1,2 ppm. Nah, kemudian kelebihannya itu bisa secara meluas memberikan fluoridasi air kepada masyarakat. Kemudian yang kedua ada suplemen, ada tablet, fluor tetes atau garam. Yang tablet ini memiliki dosis setiap umurnya, misalnya 3 tahun itu 0,2 mg, naik lagi 6 tahun 0,5, kemudian lebih dari 6 tahun 1 mg. Kemudian yang fluor topikal, yang pertama ada diaplikasikan oleh profesional atau dapat diaplikasikan sendiri. Yang oleh profesional atau dokter, yang pertama ada gel, kemudian ada pasta gigi dan obat kumur. Kemudian yang pertama ada gel. Gel ini memiliki kelebihan dosisnya rendah daripada ada gel dan foam. Kemudian kalau foam ini kelebihannya kekurangannya dosisnya rendah, kemudian kelebihannya lebih baik daripada gel, namun dia tidak efektif daripada gel. Kemudian setelah itu ada varnish. Varnish ini dengan dosis 2,26%, contohnya adalah Duavat. Kelebihannya yaitu rasa dapat diterima, kemudian efek terapi yang panjang dan aplikasinya sederhana. Kemudian setelah itu ada pasta gigi. Pasta gigi ini dengan dosis 1.500 ppm menurut Permenkes. Kemudian
penggunaannya dapat diberikan peringatan dalam kemasannya. Terima kasih. Terima kasih Anissa Husna. Kita masuk ke dalam nomor selanjutnya. Ada yang ingin menjawab, silakan. Saya Andro ingin menjawab. Mungkin Selma ingin menjawab. Saya Andro. Leandro. Oh, Firdan dulu aja. Oh iya, ada Firdan. Ya, silahkan. Atau Selma dulu. Habis Firdan ya, Selma. Ya, Firdan aja soalnya tadi Firdan nggak jadi ngejawab tuh. Iya. Firdan, ayo Dan. Bentar. Yang pertama, untuk manfaat yang praerupsi, yaitu yang pertama, selama pembentukan gigi fluoride, si fluoride itu melindungi enamel dari sejumlah materi. Kemudian yang kedua, pembentukan enamel yang lebih baik dengan kristal apatit yang lebih resisten terhadap asam. Kemudian untuk yang praerupsi yang ketiga, pemberian yang optimal, kristal apatit lebih tahan terhadap kelarutan yang disebabkan oleh asam. Kemudian untuk yang pasca erupsi, fluoroapatit menurunkan kelarutan enamel dalam asam. Dan fluoroapatit lebih padat, sehingga gigi lebih tahan oleh proses demineralisasi. Kemudian fluoride menggantikan ion karbonat dalam struktur apatit. Kemudian adanya fluoride dalam saliva meningkatkan remineralisasi sehingga merangsang perbaikan atau penghentian lesi karies awal. Jadi si fluoride itu mencegah adanya asam. Gitu. Terima kasih. Baik, berhubung Andrew sedang kamar mandi, mari silahkan Ais. Ya, terima kasih. Sebelumnya sudah muncul belum? Sudah, Ais. Tapi nggak full screen. Ya, belum. Ya. Jadi untuk yang pre-eruption dan post-eruption saya ini mendapatkannya sini dari Fluoride Water Fluoridation South Australia University of Adelaide. Jadi ini itu di dalam keadaan fluoride-nya itu dikonsumsi sistemik, bukan secara yang diaplikasikan secara topikal. Jadi untuk yang pre-eruption itu fluoride-nya itu mendukung dalam kristalisasi kristal fluoroapatit, akhirnya menjadi lebih besar dan lebih teratur. Nah, dan itu gunanya itu bisa sebagai perlindungan dari gigi pas sebelum erupsinya itu. Lalu karena adanya fluoride ini akhirnya memberikan perlindungan selama erupsinya, terutama pada permukaan oklusalnya. Lalu untuk post eruptionnya itu untuk menghambat demineralisasi dengan menurunkan pH untuk dalam pembubaran enamel gigi. Jadi pas tadi kan etiologi apa sih? Perjalanannya karies itu kan karena asam yang ada di dalam mulut itu terlalu tinggi. Nah, karena terlalu tinggi ini
pH-nya itu diturunkan sama fluoride tersebut. Jadinya lebih rendah, lebih rendah, tidak terlalu asam. Jadi lebih ke arah basa. Akhirnya meningkatkan remineralisasi. Lalu juga menghambat pembentukan asam dari mikroorganismenya. Jadi kan dalam proses karies itu kan Lactobacillus sama Streptococcus itu kan menghasilkan asam untuk membuat lingkungan mulut itu lebih asam. Nah, fluoride itu sendiri menghambat dari pembentukan asam tersebut. Lalu yang terakhir itu untuk mengganggu pertumbuhan metabolisme mikroorganisme pada konsentrasi fluoride yang lebih tinggi. Untuk selanjutnya ini sama seperti Firdan, jawabannya. Jadi sekian tambahannya dari saya. Terima kasih. Terima kasih Ais atas jawabannya. Mungkin ada lagi yang ingin menambahkan, silakan. Saya Anin. Anin, silakan. Untuk jawabannya dari Firdan dan Ais mungkin sama seperti saya. Ini saya ingin menambahkan yang dalam manfaat pasca erupsi yang bagian fluoride menghambat banyak sistem enzim, di mana di sini terdapat beberapa macam enzim, yaitu ada amiloglukosidase, kemudian glukosa oksidase, dan laktoperoksidase, di mana ketiga enzim ini dia kemudian menghasilkan atau memproduksi hipotiosinat yang berfungsi sebagai inhibitor bakteri, di mana bakteri di sini kan Streptococcus. Nah, enzim amiloglukosidase dan glukosa oksidase ini dia membangkitkan pembentukan hidrogen peroksida yang diperlukan agar si laktoperoksidase ini dapat bekerja optimal. Nah, laktoperoksidase ini berperan sebagai bakteriostatik. Jadi di sini menghambat banyak sistem enzim yang berperan dalam inhibitor antibakteri. Terima kasih. Terima kasih Anissa. Terima kasih Anindya atas tambahannya. Mungkin ada lagi yang ingin menambahkan, silakan. Saya Andrew. Oh, Dea, silakan. Untuk manfaat dari topical aplikasi fluor yaitu ada praerupsi sama post-erupsi. Di mana dari praerupsi itu ada dengan topical aplikasi yang secara sistemik itu dia untuk meningkatkan dari resistensi terhadap demineralisasi yang di mana dia itu terpapar oleh asam. Kemudian yang kedua itu meningkatkan dari proses terjadinya remineralisasi. Kemudian dari yang post erupsi ini dia ada yang sistemik sama topikal. Dari sistemik itu sendiri dia itu hanya tidak terlibat dalam proses pembentukan gigi, melainkan dia itu untuk mempertahankan dari struktur dari gigi yang ada. Kemudian atau mengembalikan dari struktur giginya. Kemudian yang topikal itu dia itu digunakan untuk pencegahan karies baik itu di akar, di mahkota maupun baik di dewasa. Kemudian dari fluoride itu juga digunakan untuk mengurangi dari demineralisasi sama ketika terpapar oleh asam sama meningkatkan dari laju remineralisasi. Itu Maria, yaitu Textbook of Public Health Dentistry. Terima kasih. Terima kasih Dia atas tambahannya. Saya ingin menambahkan sedikit tentang manfaat dari TAF. Jadi untuk pre-eruptif itu bisa
bisa melewati absorpsi pembuluh darah, terus sistem pencernaan, lalu deposit ke tulang dan gigi, dan beberapa ada yang terekskresi lewat urin. Terus meningkatkan resistensi gigi dengan menjaga kristal hidroksiapatit supaya terfluoridisasi sehingga tahan larutan asam serta meningkatkan remineralisasi. Terus untuk post eruptif itu mineralisasi langsung pada enamel, memberi efek pada plak bakteri masuk ke dalam sel bakteri dan menghambat enzim enolase yang dapat menghasilkan asam. Saat enamel erupsi belum sepenuhnya terkalsifikasi. Peran fluor di sini membantu deposisi lapisan superficial enamel, mengurangi demineralisasi ketika gigi terpapar asam bakteri, dan meningkatkan remineralisasi. Seperti itu. Terima kasih. Kita masuk ke kesimpulan. Ada yang menyimpulkan? Saya. Oh, Kebi, silahkan. Baik, kesimpulan dari manfaat dari topikal fluor ini yaitu adalah dari praerupsi, yaitu adalah selama dari pembentukan gigi itu fluoride melindungi enamel dari demineralisasi. Terus selanjutnya itu adalah pembentukan enamel yang lebih baik dengan kristal apatit yang lebih resisten terhadap asam. Selanjutnya itu adalah yang pemberian yang optimal, lebih tahan terhadap kelarutan yang disebabkan oleh asam. Selanjutnya untuk yang pasca erupsi itu adalah mencegah dari demineralisasi gigi, demineralisasi dari asam dari plak atau sisa makanan, terus mempercepat dari remineralisasi, terus memiliki dari sifat antibakteri. Fluoride ini ion karbonat dalam struktur apatit. Gitu. Terima kasih. Terima kasih, Kebi, atas jawabannya. Kita masuk ke dalam nomor 5, yaitu mekanisme fluor. Ingin menjawab, silakan. Selma. Selma? Oh, berarti Laili dulu. Oh iya, silakan Laili dulu. Oh iya. Mekanisme fluor dalam mencegah karies gigi. Sumber saya ambil dari textbook McDonald and Everett Dentistry for the Child and Adolescents edisi ke-10 tahun 2016 oleh Jeffrey dan kawan-kawan. Jadi yang pertama, mekanisme kerja fluor sendiri dalam mencegah karies itu secara umum ada 3. Yang pertama itu dengan memperlambat perkembangan karies, menghambat perkembangan karies dengan cara menghambat serta mengurangi proses dari demineralisasi. Kemudian yang kedua meningkatkan resistensi email dari serangan asam yang dihasilkan oleh fermentasi asam oleh bakteri. Kemudian yang ketiga meningkatkan proses remineralisasi dengan membentuk fluor apatit. Nah, jadi seperti yang kerja dari fluor secara umum tadi, fluor di sini bekerja dia dengan cara menghambat metabolisme plak yang metabolisme bakteri yang menghasilkan plak. Kemudian bakteri tersebut dia akan memfermentasikan karbohidrat dari makanan yang dikonsumsi. Kemudian dari situ dia akan terjadi perubahan ion hidroksil pada material anorganik email oleh kerja fluor itu, di mana ion hidroksil pada enamel itu digantikan dengan fluor apatit. Fluor apatit ini dia lebih stabil dan juga lebih tahan terhadap larutan asam. Reaksinya itu seperti pada slide. Kemudian hasil dari reaksi tersebut akan menghasilkan enamel yang lebih tahan asam sehingga dapat menghambat proses demineralisasi dan meningkatkan remineralisasi. Untuk demineralisasi itu sendiri merupakan proses pelarutan dari kristal hidroksiapatit enamel gigi yang disusun oleh mineral anorganik, kalsium dan fosfat akibat adanya penurunan pH plak mencapai pH kritis yaitu pH-nya 5 oleh bakteri yang menghasilkan asam. Jadi apabila hasil fermentasi dari bakteri yang menghasilkan asam laktat tidak
dihambat itu bisa menyebabkan adanya proses demineralisasi, di mana proses demineralisasi ini merupakan suatu proses suatu awal proses yang menghasilkan white spot sampai terjadinya karies gigi. Kemudian untuk remineralisasi sendiri merupakan proses perbaikan dari kristal hidroksiapatit yang larut dengan cara penempatan mineral anorganik, yaitu penempatan fluorapatit yang untuk menggantikan mineral yang telah hilang. Kemudian mekanisme yang lainnya hampir sama, namun di sini dijelaskan kalau penggunaan fluor secara topikal dalam konsentrasi fluor yang rendah pada plak dan saliva dia akan menghambat demineralisasi enamel. Kemudian pada konsentrasi fluor yang tinggi dia dapat menghambat metabolisme bakteri. Jadi ada perbedaan antara perbedaan dari konsentrasi fluornya. Kalau fluor yang rendah dia menghambat demineralisasi, kalau fluornya tinggi dia menghambat demineralisasi dan juga dapat menghambat metabolisme bakteri. Nah, proses tersebut dipengaruhi oleh pH yang rendah, di mana fluorid akan berikatan dengan ion hidrogen membentuk hidrofluorid asid yang dapat berdifusi masuk ke sel bakteri sehingga dapat menghambat enzim enolase, yaitu enzim yang berfungsi untuk memproses metabolisme karbohidrat sehingga menghasilkan asam laktat. Nah, karena enzim enolase tersebut dihambat sehingga bakteri tidak bisa menghasilkan asam laktat dan menghambat bakteri untuk berkembang biak. Kemudian selain itu tadi juga mekanisme dari fluorid dalam mencegah karies gigi, dia dapat meningkatkan remineralisasi dari enamel. Nah, prosesnya tersebut dengan pembentukan endapan kalsium fluoride atau sebagai lapisan pelindung terhadap asam pada permukaan enamel. Saat pH rendah, lapisan pelindung terhadap asam berupa kalsium fluoride ini akan larut dalam asam. Kalsium akan membentuk kalsium fosfat yang paling stabil pada pH kurang dari 4,3 dan sebagian fluorid lagi dia membentuk HF itu akan membentuk tadi yang hidrofluorid asid. Kemudian sebagian lagi dia bereaksi dengan kalsium fosfat untuk membentuk fluorapatit yang lebih resisten terhadap asam dibanding hidroksiapatit. Nah, jadi di sini dia ada fluor itu ada dalam meningkatkan remineralisasi dia ada 3 peranan. Yang pertama itu dia membentuk kalsium fosfat, kemudian sehingga dia lebih tahan terhadap asam. Kemudian bagian lagi dia membentuk fluorapatit dan membentuk fluorapatit sehingga enamel gigi lebih resisten terhadap asam sehingga dapat menurunkan proses demineralisasi. Terima kasih. Terima kasih Laili atas jawabannya. Ada yang ingin menambahkan lagi silahkan. Saya. Oh, Husna, silahkan Husna. Baik, terima kasih Andrew. Udah kelihatan belum? Jadi yang pertama ada mekanisme aksi fluoride dalam pencegahan karies. Yang utama ada 3. Yang pertama itu menghambat demineralisasi. Ya, jadi di saliva ini mengandung ion kalsium dan ion fosfat. Nah, ion mereka ini dapat ditingkatkan kerjanya dengan ion fluor sehingga ion fluor membantu untuk menghasilkan fluorapatit. Nah, fluorapatit ini tidak mudah larut dalam asam, kemudian dapat menggantikan posisi garam, mangan, karbonat yang telah larut karena demineralisasi. Kemudian yang kedua dapat menghambat kerja bakteri yang tadi disebutkan Leli. Kalau fluornya rendah itu hanya menurunkan demineral, tapi kalau fluornya tinggi dapat juga menurunkan demineral dan membunuh bakteri. Nah, jadi di sini mekanismenya si fluornya itu difusi ke dalam sel bakteri, kemudian sebagai HF atau hidrogen fluoride acid, kemudian fluor di dalam selnya. Kemudian dia menghambat enzim enolase yang sudah dijelaskan lagi tadi dan glukosil transferase. Enzim glukosil transferase yang dihasilkan bakteri ini untuk dia menambah perekatan pada struktur mineral.
Kemudian yang terakhir ada meningkatkan remineralisasi, yaitu fluor yang ada dalam saliva kan mengalir pada plak. Nah, ini dapat menaikkan pH dan menetralkan asam. Kemudian dia bergabung dengan ion kalsium dan fosfat dalam saliva untuk mengangkut mineral. Yang intinya menghasilkan mineral baru atau fluor apatit. Terima kasih. Terima kasih Anissa Husna atas jawabannya. Mungkin ada lagi yang ingin menambahkan, silakan. Saya nambahi sedikit, boleh nggak? Ya, boleh. Juliana, silakan. Apakah sudah terlihat? Sudah. Ya. Oke, jadi jawabannya itu kurang lebih hampir sama seperti Laili dan Anissa Husna. Untuk mekanismenya di sini ada terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada meningkatkan resistensi enamel, lalu yang kedua itu memudahkan remineralisasi, lalu yang ketiga itu mencegah glikolisis. Nah, yang untuk meningkatkan resistensi enamel, jadi yang pertama itu sumber fluor itu di dalam rongga mulut terbagi menjadi 5 kategori. Yang pertama itu ada F0, itu yang fluor luar. Ada pada bagian luar enamel, pada biofilm, atau pada saliva. Lalu yang Fs, itu yang dalam fasa padat, yang bergabung dalam struktur kristal, yang dikenal sebagai fluor hidroksiapatit. Ini kan Fs-nya yang ungu ini di dalam kristal. Lalu yang ketiga ada Fl, yang itu hadir pada cairan enamel. Ini kan yang biru ini kan gigi. Lalu ada yang fluor yang di enamel ini, yang putih. Lalu ada Fa, dia itu yang ada di permukaan kristal, yang oranye ini, yang mengelilingi kristalnya. Lalu yang terakhir ada bahan CaF2, itu ada di bertindak sebagai fluor pH terkontrol dan penampungan kalsium. Nah, ketika bakterinya memetabolisme gula, dia itu kan nanti menyebabkan dia itu kan menghasilkan asam laktat yang bisa menurunkan pH saliva sehingga rongga mulutnya itu keadaannya kan asam. Nah, kalau misalnya keadaannya asam, dia itu terjadi proses demineralisasi. Nah, kalau misalnya ada fluor, fluornya itu kan melindungi kristal-kristal yang ada di gigi itu. Nah, kalau misalnya ada proses demineralisasinya itu tidak terjadi karena kristalnya terlindungi oleh fluor. Tapi kalau misalnya yang fluornya yang melapisi kristalnya itu cuma sebagian, seperti gambar yang kanan ini, nanti bagian yang tidak terlindungi, dia itu mengalami demineralisasi. Gitu. Lalu ketika pH-nya naik, tadi kan demineralisasinya itu kan terjadi ketika pH-nya di bawah 5,5. Nah, kalau misalnya sudah naik, dia itu bisa fluoridnya itu bisa mengarah pada remineralisasi. Jadi ini kan ada yang bagian kristal-kristalnya tadi yang udah hilang, itu bisa digantikan dengan yang fluornya itu. Nah, yang di bawah ini ada reaksi kimianya. Lalu yang kedua itu memudahkan remineralisasi. Nah, di sini kan teori ini berdasarkan adanya fluor yang terdapat secara terus-menerus pada saliva. Yaitu nanti ada proses sirkulasi saliva, yaitu proses ekskresi dan proses penelanan. Jadi adanya intake fluor atau konsumsi fluor, nah kadar fluor dalam darah itu bisa meningkat. Puncaknya sekitar 30-60 menit setelah dikonsumsi. Nah, fluornya itu berdifusi melalui membran sel asini ke dalam saliva. Nah, yang diekskresi itu sekitar 0,1-0,2%. Nah, dari situ fluornya itu ada terus tuh di dalam rongga mulut. Nah, yang ketiga ini mencegah glikolisis. Mencegah glikolisis ini yang mempengaruhi metabolisme dari bakteri. Jadi kan bakteri kariogeniknya ini kan ada aktivitas glikolisis, di mana terjadi pemecahan metabolik glukosa dan gula, melepaskan energi dalam bentuk ATP. Nah, kalau misalnya ada fluor, dia nanti terbentuk HF. Dia itu mudah terbentuk dalam kondisi asam. Nah, HF-nya ini masuk ke dalam sel karena permeabilitasnya tuh lebih tinggi daripada membran sel bakteri. Nah, setelah itu, ketika HF-nya sudah masuk, dia itu terdisosiasi atau terpecah menjadi H dan F. Nah, karena ada HF-nya ini, atau yang tadi
hidrofluorid acid, dia itu bisa menghambat enzim glikolitik sehingga produksi asamnya itu kan terganggu. Jadi menurun proses asamnya itu. Lalu bisa menurunkan pH sitoplasmatik yang mempengaruhi produksi asam dari Streptococcus mutan. Lalu ATP selnya dihambat karena protonnya dibawa kembali ke sel. Jadi kan dia nggak menjadi energi. Lalu bisa menurunkan ekskresi H dari sel. Terima kasih. Terima kasih Juliana atas jawabannya. Mungkin ada lagi yang ingin menambahkan? Oh ya, silakan Ais. Saya di sini ingin menambahkan video, cuman videonya dari YouTube langsung. Oke. Sudah kebuka belum? Sudah. Udah kelihatan belum? Videonya ada suaranya, Is. Sambil dijelaskan, Is. Nggak terdengar suaranya. Nggak terdengar. Kayaknya gara-gara kau pakai headset deh, Is. Enggak. Ya, sambil saya jelaskan ya, hampir sama seperti tadi Laili. Jadi, ini kan dental plaque-nya datang. Langsung enamel itu punya barir namanya hidroksiapatit. Nah, hidroksiapatit itu ini kimianya. Terus, nah bakteria itu tumbuh karena adanya gula. Nah, gulanya itu membuat hidroksiapatitnya ini melemah. Nah, karena itu kan lama-kelamaan karena hidroksiapatitnya melemah, langsung lama lepas, akhirnya jadi karies. Nah, akhirnya floretnya diaplikasikan kan. Nah, ini floretnya itu merubah hidroksiapatit menjadi fluorid. Nah, menjadi fluorapatit. Nah, ini lebih padat sama nggak mudah soluble, nggak mudah larut. Nah, akhirnya fluorid ini mengakumulasi gigi. Jadi itu fluoridnya tadi itu mengakumulasi mengakumulasi hidroksiapatitnya, akhirnya lebih kuat, giginya itu lebih kuat. Jadi cuman segitu aja sih. Ini ya, cuman itu aja. Udah, gitu. Terima kasih. Sudah, Ais. Oh ya. Ya, sudah. Ya, mungkin ada lagi yang menambahkan, silakan. Kita masuk ke kesimpulan. Ada yang menyimpulkan, silakan. Iya. Oh ya, silakan Selma. Selma menyimpulkan. Jadi kesimpulan dari jawaban dari teman-teman di sini yang pertama itu menghambat demineralisasi karena fluor bergabung dengan ion kalsium dan fosfat untuk menghasilkan fluorapatit yang tahan asam dan stabil. Selanjutnya menghambat pertumbuhan bakteri. Fluor dapat menghambat enzim enolase dan glukositransferase. Terus yang ketiga itu meningkatkan remineralisasi fluor dalam saliva dapat menetralkan asam dan menghasilkan fluorapatit. Terima kasih. Terima kasih Selma atas kesimpulannya. Kita masuk ke dalam nomor yang terakhir. Tahapan aplikasi TAF. Yandro. Oh ya, silakan Firdan. Sebelumnya saya akan menampilkan videonya. Ini dari
Ada suaranya nggak? Tidak ada. Ambil dijelaskan Wayne dan Siap. Di sini sebelum memulai perawatan pemberian fluor itu awal mulanya tuh cek dulu indeks plak. Ini yang pertama itu misalkan udah dicek indeks plaknya itu memakai cek rektaktor untuk isolasi. Kemudian keringkan permukaan gigi dengan air sirih. Kemudian buka aplikasi ini tuh video yang tentang varnish. Aduk bahan fluor dengan menggunakan brush. Kemudian setelah teraduk yang secara sempurna, itu aplikasikan ke setiap gigi, baik yang sehat ke seluruh permukaan gigi. Dan pastikan tidak ada karies gigi. Setelah itu oleskan kemudian sudah selesai. Jadi si TPA itu pemberian fluor itu tidak akan efektif jika ada kalkulus ataupun gigi berlubang. Terima kasih. Andro, saya ingin menjawab. Oh iya, silakan Selma. Jadi, tahapan aplikasi TPA dan instruksi pasca perawatan itu, yang pertama, instruksikan anak untuk menggosok giginya, awasi anak yang sedang menggosok, dan lanjutkan dengan flossing jika memungkinkan. Sisa makanan harus dihilangkan sebelum pengaplikasian fluor. Selanjutnya, isolasi gigi. Sebelum dilakukan pengaplikasian fluor, gunakan saliva injektor, cotton roll untuk isolasi gigi yang akan dirawat. Isolasi dilakukan untuk mencegah terjadinya pengenceran fluor oleh saliva. Selanjutnya, keringkan gigi yang diisolasi menggunakan tiupan udara. Saliva yang tertinggal pada permukaan permukaan gigi akan mengencerkan larutan atau gel. Selanjutnya, oleskan larutan gel atau varnish menggunakan kapas kecil atau cotton pellet yang dijepit dengan pinset. Oleskan larutan gel atau varnish pada semua permukaan interproksimal dari bukal dan lingual, atau dapat juga menggunakan custom tray yang diisi sebanyak 5 ml gel atau 1/3 tray. Jaga agar kapas tidak mengenai gigi. Biarkan gigi tertutup larutan atau gel selama 4 menit. Selanjutnya, selama 4 menit, bersihkan larutan gel dari permukaan gigi yang dapat dijangkau. Instruksikan anak untuk meludah semua sisa fluor, tapi jangan berkumur. Pada akhir perawatan, instruksikan agar pasien tidak makan dan minum selama 30 menit untuk memperpanjang kontak fluor dengan permukaan gigi. Selanjutnya, instruksikan pasien untuk tidak berkumur dan tidak makan serta minum selama kurang lebih 30 menitan. Pasien diinstruksikan untuk datang kontrol 1 minggu kemudian, terus aplikasikan fluor topikal diulangi setiap 1 minggu sehingga 4 kali pemberian sebagai tahap permulaan. Setelah 4 kali perawatan, maka efek pencegahan karies gigi diharapkan dapat bertahan sampai 3 tahun. Ini saya dapatkan dari saya Parto Apendoman dan penata laksanaan praktek kedokteran gigi Yogyakarta, Bina Insan Mulia 2017. Terima kasih. Terima kasih Selma atas jawabannya. Mungkin ada yang nambahi, silakan. Alifa. Oh, Alifa, ya silakan.
Andrew, saya izin mengambil castasan ya, Andrew. Monggo. Jadi di sini tahapan topical application floor-nya itu ada namanya teknik Knudson. Nah, di sini bahan yang digunakan adalah NAF. Yang pertama-tama itu seperti pada skill lab, itu kita bersihkan gigi dulu dari debris dengan pumice. Itu setelah dilakukannya pengecekan plak yang ada. Itu kan kita bersihkan debris dan lain-lain dengan pumice. Kemudian dilakukan isolasi dengan menggunakan cutter roll dan mengeringkannya dengan compress air. Kemudian menggunakan cotton tip, dioleskan 2% larutan NAF hingga seluruh permukaan tampak basah. Kemudian tunggu selama 3-4 menit. Kemudian kita lakukan berulang pada regio yang lainnya. Untuk instruksinya, pasien jangan makan, minum, atau berkumur selama 30 menit. Kemudian untuk aplikasi kedua, ketiga, dan keempat, tidak perlu dilakukan tindakan profilaksis. Tindakan ini direkomendasikan untuk usia 3, 7, 11, dan 13 tahun yang bertepatan dengan erupsinya gigi primer dan gigi permanen. Untuk yang bahan SNF2 ini, kurang lebih sama caranya, cuman bedanya di sini bahan ini harus dimanipulasi terlebih dahulu. Manipulasinya itu dengan cara, jadi tuh bentuknya itu ada tabletnya gitu. Nah, tabletnya ini dicairkan dalam air suling sebanyak 10 ml. Kenapa harus gitu? Soalnya kalau misalnya dia yang langsung larutan gitu, dia lebih efeknya itu kurang bagus dibanding yang harus dimanipulasi terlebih dahulu. Setelah dilakukan yang seperti tadi kan dimanipulasi, lalu diaplikasikan pada gigi dengan aplikator selama 15-30 detik. Jadi ini lebih cepat daripada yang NAF. Kemudian untuk instruksinya masih sama, jangan makan, minum, atau berkumur selama 30 menit. Frekuensi aplikasi 8% SN2F ini disarankan 1 kali setahun. Nah, lapisannya itu perlu 2 kali datang berkunjung. Dia lapisan pertama, kemudian lapisan keduanya itu dilakukan 1 atau 2 hari setelah aplikasi yang pertama. Terima kasih. Terima kasih Alifa atas jawabannya. Mungkin ada lagi? Saya mau bertanya boleh? Oh, bertanya dulu. Saya boleh tanya? Laili. Saya mau bertanya ke Alifa tadi. Itu kan tadi disebutkan kalau yang di bagian yang di slide NAF, yang pakai NAF, itu aplikasi yang kedua, ketiga, keempat kan tanpa profilaksis. Itu alasannya, ada alasannya nggak? Kenapa nggak perlu profilaksis? Sebenarnya kan itu ada jangka waktunya kan buat aplikasi kedua, ketiga, keempat. Apakah tidak berefek kalau misalnya tidak dilakukan tindakan profilaksis dulu, pas datang langsung diaplikasikan floor-nya? Jadi sepertinya tuh dari bukunya ini kan saya ngutipnya yang kecilnya. Jadi tuh mungkin profilaksis yang dimaksud itu seperti scaling gitu Laili. Jadi scalingnya kan sudah dilakukan, jadi tidak perlu dilakukan scaling lagi. Soalnya dia juga tidak menjelaskan gitu profilaksis yang seperti apa yang enggak dia lakukan. Bisa masuk akal sih kayaknya. Berarti profilaksis, maksudnya profilaksis yang tidak dilakukan itu berupa scaling. Tapi mungkin kalau buat yang pembersihan plak kayaknya masih dilakukan ya? Dilakukan. Oke, makasih Liv. Ya, makasih Laili. Kebi? Boleh tanya nggak? Kan aku baca jurnal nih tadi malam. Boleh tak tampilin jurnalnya nggak? Boleh. Mana yuk? Nah, nih yang aku tandai kuning nih. Tadi kan di slide-nya Alifa tadi NAF kan tidak boleh berkumur nih. Tapi aku dapat di jurnal ini tuh setelah perbedaan dari NAF, teknik aplikasi floor antara SNF dengan NAF ini terdapat perbedaan, yaitu setelah aplikasi floor
dengan NAF pasien diperbolehkan kumur 1 kali, sedangkan yang aplikasi fluor dengan SNF itu tidak boleh kumur. Nah, nggak buat Alifa juga sih, maksudnya buat teman-teman itu yang benar tuh yang mana gitu loh. Sepertinya yang benar yang Kebi, soalnya sebenarnya di itunya nggak dicantumin instruksinya. Jadi itu saya kira kan karena dia itu alasan 30 menit itu pun biar fluoride-nya itu lebih menempel. Jadi saya kira sama. Mungkin yang benar itu Kebi. Maaf ya teman-teman. Oke, terima kasih. Boleh nambahin jawabannya nggak? Boleh. Saya mau menambahkan mungkin menurut saya benar dua-duanya. Bisa ada yang boleh kumur-kumur, bisa yang maksudnya langsung didiemin, nggak boleh kumur-kumur dulu, nunggu 30 sampai 1 jam. Benar yang seperti Alifa bilang tadi, biar perlekatan atau penetrasi dari fluor di enamel itu dia lebih lama kan. Nah, kemudian menurut saya itu tergantung dari produk yang digunakan. Soalnya kan banyak emang maksudnya konsentrasi yang dipakai itu emang sodium fluoride 2%, tapi kan mereknya itu beda-beda. Jadi menurut saya tetap sesuai dari pabrikannya gimana. Terima kasih. Terima kasih. Ada yang menambahkan lagi, silakan. Saya mau bertanya, Bro. Oh ya, Firdan dulu bertanya. Jadi semisalkan kan di skenario kan itu tuh apa yang cocok itu apa pakai NAF, SNF2 atau AFF gitu. Terima kasih. Kalau di sumber saya kan kebetulan itu disebutkan yang NAF itu direkomendasikan untuk usia 3, 7, 11, dan 13 tahun. Nah, yang di skenario itu kan kebetulan juga dia perempuan berusia 13 tahun, Firdan. Jadi mungkin direkomendasikan untuk menggunakan NAF. Ya, Juliana ingin menambahkan, silakan. Iya. Silakan Juliana. Ingin menambahkan sedikit saja. Jadi di sini saya menemukan prosedur untuk pengaplikasian fluoride varnish sama yang gel. Untuk yang varnish dulu. Yang pertama kan dilakukan pembersihan, lalu pengeringan. Tapi untuk yang varnish nggak usah terlalu kering, karena dia akan set pada permukaan yang ada lembabnya. Lalu varnishnya itu dituang sekitar 0,5 sampai 1 mili. Biasanya segini itu cukup ukurannya untuk melapisi seluruh permukaan gigi. Lalu aplikasikan varnishnya itu menggunakan brush atau cotton pellet jadi lapisan tipis, jangan terlalu tebal. Terus nggak perlu dilakukan pengeringan karena varnish sendiri cepat keringnya. Lalu hati-hati jangan sampai terkena gingiva karena untuk menghindari alergi. Lalu untuk yang varnish ini instruksinya pasien boleh makan atau minum lunak, tapi nggak boleh makan yang keras dulu. Lalu seharian tidak boleh menyikat gigi, biar fluoride-nya tuh menyerap dulu gitu ke dalam giginya. Nah, untuk varnish ini dia itu kan tadi salah satu kekurangannya itu kan alergi, jadi harus hati-hati. Jadi dihindari untuk orang yang ada alergi atau asma. Lalu selanjutnya ada yang untuk aplikasi menggunakan gel. Untuk yang menggunakan gel ini dia menggunakan tray di dalam mulut. Lalu pasien itu duduknya tegak, lalu menggunakan suction selama prosedur. Lalu giginya kan dibersihin, lalu dikeringkan. Setelah itu gelnya itu dituang pada tray sekitar 2 sampai 2,5 gram. Habis itu dimasukkan.
Jadi rahang atas 1 tray, rahang bawah 1 tray. Lalu diaplikasikan selama 4 menit. Setelah itu dilepas, lalu pasien berkumur sekitar 1 sampai 2 menit setelah traynya itu dilepas. Lalu untuk instruksinya, pasien tidak boleh makan, minum, atau berkumur itu 30 menit setelah prosedur. Terima kasih. Terima kasih, Juliana. Ada yang menyimpulkan, silakan. Saya Andro. Oh, Laili, silakan. Jadi kesimpulannya untuk tahapan pengaplikasian topikal aplikasi fluor itu tergantung dari bahan-bahannya. Yang pertama itu untuk yang NAF, tekniknya bisa disebut dengan teknik Knudson. Kemudian itu intinya dari semua bahan baik menggunakan NAF, SNF, kemudian gel sama varnish itu pertama-tama sama-sama dilakukan profilaksis terlebih dahulu, kemudian gigi dikeringkan dan diisolasi. Nah, perbedaannya itu hanya di bagian manipulasi serta pengaplikasiannya. Nah, kalau untuk NAF itu dia diaplikasikan ke gigi menggunakan sodium fluoride 2%, kemudian didiamkan selama 4 menit. Setelah itu kalau yang menggunakan SNF2 atau cyanus fluoride itu dia dilakukan manipulasi terlebih dahulu, yaitu bubuk dicampurkan dengan air suling 10%. Kemudian aplikasinya itu hanya 15-30 detik. Kemudian setelah itu kalau menggunakan gel, pengaplikasiannya itu menggunakan tray, dan setelah pengaplikasian pasien bisa berkumur-kumur 1-2 menit. Kemudian untuk varnish itu pengaplikasiannya lebih efektif apabila pada keadaan yang moist sehingga gigi tidak perlu dikeringkan terlalu kering. Nah, untuk instruksinya sama, pasien tidak boleh makan, minum, dan berkumur selama 30-1 jam sesudah pengaplikasian, serta pasien diinstruksikan untuk melakukan kontrol atau kunjungan berkala. Terima kasih. Kita masuk ke dalam hadis. Ya, silakan. Kebi. Ayo, Keb, hadis, Keb. Kebi, hadis. Keb. Udah cepet aja. Coba dibuat cepet. Seandainya tidak memberatkan umatku, niscaya aku perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali berwudu. Kenapa saya memilih hadis ini? Karena kita tahu sendiri untuk kebersihan gigi dan penampilan itu perlu agar lebih enak dipandang pada masyarakat seperti itu. Terima kasih. Ya, satu lagi silakan. Saya Andro. Ya, Anin. Saya bacakan saja ya. Iya, bacakan saja. Hadis riwayat Muslim rahimahullah nomor 2221 yang artinya yang sakit tidak boleh menularkan penyakit kepada yang sehat. Kaitannya dengan skenario kali ini, di mana pada skenario pasien telah mengalami white spot, tanda awal karies. Di sini kita melakukan pencegahan karies yang lebih lanjut agar si karies tersebut tidak menjadi lebih parah dan tidak mengenai struktur gigi yang lainnya. Terima kasih. Terima kasih, Anin. Udah. Sudah, dokter. Julio, halo. Sudah. Dokter, sampun. Udah cukup aja. Silakan kalian mengerjakan mini quiz. Saya kira kalau kalian tadi menyimak apa yang sudah didiskusikan, gitu, jangan dimatikan Zoom-nya. Saya akan melihat kalian melihat, ya. Baik, dokter. Ya, dokter. Dulu sebelum kalian jam 11.10, oke? Ya, silakan kerjakan. Untuk password-nya white spot, seperti di chat tadi kamu sudah lihat, ya, tulisannya white spot kecil tanpa spasi. Silakan. Sudah ada yang bisa masuk? Lagi mencari, dokter. Ya, oke. Saya lihat dari sini Zoom-nya jangan dimatikan.
Firdan dong, enggak ada videonya? Enggak. Oh, ini kamu 2 toh. Yang laptopnya error, dokter. Oh, Suaranya. gitu. Dokter, mohon maaf, ini punya saya kok tulisannya no question have been added. Masa sih ada yang sudah bisa masuk? Sudah bisa, dokter. Bisa, dokter. Saya masih loading IFKG, dokter. Oh ya, sudah ada yang bisa masuk lihat itunya? Udah bisa, dokter. Ya, silakan kerjakan. Baca hati-hati.
dokter. Dokter. Dokter, IFKG-nya error ya, dokter. Dokter, Yang belum IFKG-nya error, selesai siapa? Dok. IFKG-nya error, dokter. Loading terus, Dok. Oke, dokter. Errornya gimana? Error, Dok. Loading terus, Dok. Nggak itu, dokter. Kalau saya connection time out, Dok, langsung Dokter nggak ada, Etna. langsung keluar. Berarti belum ada yang selesai. Belum, dokter. Jadi saya Langsung baru Udah mau time out selesai. duluan. Ya, Iya, sebentar, sudah. saya cek dulu ya. Oke, dokter.